Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap otak kalian sehat-sehat saja. Kali ini konten yang akan disajikan adalah lanjutan dari film Pirates of the Caribbean. Tapi saya ingatkan kepada kalian semua untuk menempatkan diri kalian di tempat ternyaman. Jangan lupa sediakan cemilan dan kopi juga untuk menemani kalian saat menonton video ini. Oke, kalau sudah tolong biasakan sebelum menonton klik subscribe, saat menonton klik like, sesudah menonton komen, dan jangan lupa share video ini. Kalau semua sudah, langsung saja simak video ini. Check it out. Pirates of the Caribbean 2 yang berjudul Dead Man's Chest. Film ini rilis pada tahun 2006, 3 tahun setelah sequel yang pertama rilis yakni 2003. Pada film ini dikisahkan kalau hubungan Will Turner dan Elizabeth sudah direstui dan akan segera melangsungkan pernikahan. Yeay, makan gratis guys. Namun sayang, di tengah perayaan pernikahan mereka, mendadak Lord Cutler Beckett datang dan menangkap mereka berdua. Hear me! Dengan tuduhan membantu Kapten Jack Sparrow kabur dengan hukuman eksekusi gantung. Hal ini terjadi di film Pirates of the Caribbean yang pertama. Dikatakan oleh Lord Cutler Beckett mereka berdua bisa bebas dengan syarat mereka harus bisa mendapatkan kompas milik Kapten Jack Sparrow. A compass? Apa sih bagusnya kompas yang dimiliki Jack? Time's run out, Jack. Sedangkan Kapten Jack sendiri dihantui oleh Bill Turner. Ya, dia adalah ayah dari Will Turner. Ternyata sekarang Bill Turner telah menjadi awak kapal dari kapal Flying Dutchman yang dipimpin oleh Kapten Davy Jones. Jack ternyata telah membuat kesepakatan dengan Davy Jones, yakni Davy Jones mengangkat Black Pearl dari kedalaman laut untuk Jack. Tetapi setelah 13 tahun kemudian, Jack harus menyerahkan 100 jiwa untuk Kapten Davy Jones sebagai bayarannya. Dan waktu Jack pun telah habis. Time is up. Untuk menghindari kejaran dari Davy Jones, Jack beserta seluruh awak kapal pergi ke sebuah pulau. Elizabeth ditahan oleh Lord Cutler Beckett sebagai jaminan. Will Turner pun bergegas memburu Kapten Jack. Singkat cerita, Will sampai di pulau yang sama dengan Jack. Di pulau tersebut ternyata apes masih menghinggapi Kapten Jack. Dia beserta seluruh awak kapal ditangkap oleh penduduk lokal yang ternyata seorang kanibal. Will yang baru sampai juga ikut ditangkap oleh penduduk lokal tersebut. Elizabeth berhasil kabur dari penjara atas bantuan ayahnya. Elizabeth ternyata mendatangi Lord Cutler Beckett. Entah bagaimana, datang dari mana, muncul dua orang. Yang satu pitak dan yang satunya punya mata palsu. Ya, mereka berdua sebelumnya adalah anak buah dari Kapten Barbossa. Mereka berdua pun melihat kapal Black Pearl yang bersandar di lepas pantai. Mereka berdua mencoba membawa kapal Black Pearl untuk mereka sendiri. Kapten Jack, Will dan seluruh awak kapal yang ditahan berusaha membebaskan diri mereka dari penduduk lokal yang belakangan diketahui namanya adalah penduduk Pelegostos. Tak ayal, usaha mereka pun berhasil. Mereka segera menuju kapal Black Pearl untuk meninggalkan pulau tersebut. Untungnya dua orang sebelumnya yang ingin pergi menggunakan kapal Black Pearl belum berlayar. Selepas mereka berlayar, pertengkaran antara Will dan Jack terjadi. Kapten Jack sendiri sedang berusaha kabur dari kejaran Davy Jones. Will yang menginginkan kompas untuk ditukar dengan kebebasan Elizabeth. I need that compass of yours, Jack. I must trade it for her freedom. Akhirnya, mereka berdua menemui kesepakatan. Jack akan memberikan kompas itu pada Will dengan syarat
Will harus membantu Jack. Apa yang harus seorang Will Turner lakukan untuk bisa membantu Jack? Ternyata Jack meminta Will untuk mencari, menemukan dan memberikan sebuah kunci pada Jack. Will pun tak ragu melakukan itu demi keselamatan seorang Elizabeth. Kunci yang diminta oleh Jack ternyata bukan kunci sembarang kunci. Kunci tersebut berhubungan erat dengan Davy Jones. How much do you know about Davy Jones? Not much. Elizabeth sendiri yang sudah bebas mencoba pergi ke laut untuk mencari Will Turner kekasih hatinya dengan menjadi awak kapal ilegal di sebuah kapal. Kemudian Jack, Will Turner beserta seluruh awak kapal mengunjungi seorang wanita di suatu tempat. Wanita atau yang sering juga disebut perempuan, sama aja bego. Sepertinya wanita itu adalah seorang penyihir atau semacamnya. Wanita itu bernama Tia Dalma. Jack minta bantuan pada si Tia Dalma tersebut, tapi tentu saja Tia Dalma juga meminta bayaran untuk itu. Look. Dan yang bikin saya kaget di sini adalah yang menjadi bayarannya adalah seekor monyet yang tidak bisa mati. Ya, monyet itu adalah peliharaan dari Kapten Barbossa. Yang membuat saya kaget di sini, bukannya monyet itu adalah peliharaan Barbossa. Bukan, tapi monyet itu kok masih terkena kutukan dari emas Aztec ya. Padahal kan di film sebelumnya diceritakan kalau semua kepingan emas Aztec terkutuk sudah dikembalikan, tentu dengan darah yang harus dibayar. Mungkin setelah prosesi pembebasan kutukan emas Aztec yang dilakukan oleh William Turner di film sebelumnya, karena sudah menjadi kebiasaan monyet itu pun kembali mengambil salah satu dari kepingan emas Aztec tersebut, sehingga itu yang membuat monyet itu terkena kutukan untuk yang kedua kalinya. Yang entah kapan kutukan itu akan berakhir sekarang. Jack dan Will meminta bantuan kepada Tia Dalma tentang di mana keberadaan kunci yang sedang dicari Jack. Kunci itu mengarah pada sebuah peti yang dimana isi dari peti itu adalah jantung dari Davy Jones. Jantung yang masih berdetak, cok. Kunci tersebut ternyata selalu bersama Davy Jones. Dikatakan Tia Dalma kalau Davy Jones hanya bisa berlabuh ke daratan setiap 10 tahun sekali. Jadi tempat teraman untuk Kapten Jack sekarang adalah daratan. Di sini Tia Dalma juga memberikan setoples tanah kepada Jack. Entah apa gunanya itu tanah. Tujuan pertama dari Will yakni menemukan di mana kapal Flying Dutchman berada. Atas bantuan dari Tia Dalma, mereka mengetahui di mana keberadaan kapal Flying Dutchman. That's the Flying Dutchman. Will Turner yang diantar oleh Kapten Jack Sparrow akhirnya berhasil menaiki kapal Flying Dutchman. Atas saran dari Jack, kalau Will tertangkap maka katakan saja kalau dia datang untuk melunasi hutang Jack. Jack Sparrow. Send me to settle his debt. Davy Jones yang mendengar hal itu langsung mendatangi Kapten Jack Sparrow yang berada tidak jauh dari lokasi mereka menggunakan teleportasi Nojutsu. Akhirnya Jack mendapatkan waktu tambahan untuk melunasi hutangnya pada Davy Jones. Dalam waktu 3 hari, Kapten Jack harus bisa mengumpulkan 100 jiwa dikurang 1 karena Will Turner sudah menjadi pembayaran hutang yang pertama. 3 days. Jadi Jack hanya perlu mengumpulkan 99 jiwa lagi. Kapten Jack segera pergi ke Tortuga untuk mengumpulkan jiwa yang harus ia bayarkan pada Davy Jones. Tortuga. Elizabeth pun di saat yang bersamaan juga pergi ke Tortuga. What's that over there? Di Tortuga, ternyata juga ada Norrington. Ya, kalau kalian ingat, Norrington di film sebelumnya adalah seorang komodor. Namun sekarang dia kehilangan jabatannya itu. Mungkin karena dia juga membantu Jack kabur pada saat itu dengan tidak mengejar Jack segera, namun malah memberikan waktu sehari pada Jack untuk kabur.
Sementara itu, di kapal Flying Dutchman, William Turner bertemu dengan sang ayah Bill Turner. Namun sayang, pertemuan pertama mereka sungguh memilukan. Bagaimana tidak? Bill Turner, sang ayah, disuruh mencambuk anaknya sendiri sebanyak 5 kali karena Will Turner melakukan kesalahan di kapal Flying Dutchman. Sementara itu, Kapten Jack, Elizabeth, mantan Commodore Norrington, serta seluruh awak kapal bersiap meninggalkan Tortuga. Di sini Elizabeth menanyakan kepada Kapten Jack di manakah keberadaan Will, kekasihnya. Jack mengatakan Will yang malang telah menjadi awak kapal dari Flying Dutchman. Untuk membebaskan Will dari kapal Flying Dutchman, Elizabeth menggunakan kompas unik milik Jack, yang dimana kompas tersebut tidak mengarah ke utara, tetapi mengarah pada sesuatu yang paling diinginkan. Mungkin karena itulah Lord Cutler Beckett menyuruh Will untuk mengambilnya. Hebat juga nih Lord Beckett. Informannya udah kayak anak buah Big Mom. Jack mempengaruhi Elizabeth bahwa cara untuk membebaskan Will adalah dengan cara menemukan peti mati yang berisi jantung Davy Jones. Interesting. Kenapa bukan Kapten Jack sendiri yang menggunakan kompas itu untuk menemukan peti mati Davy Jones? Apa karena dia tidak bisa? I don't think so. Menurut saya adalah karena menemukan peti mati Davy Jones bukanlah hal yang paling diinginkan Jack. Mungkin karena saking takutnya kali ya. I wager 10 years. I'll max 10 years. Di kapal Flying Dutchman, Will dijelaskan oleh sang ayah mengenai permainan yang sedang dimainkan awak kapal Flying Dutchman. Karena mereka sudah tidak memiliki harta lagi, maka yang menjadi taruhan dalam permainan itu adalah lamanya waktu mengabdi di kapal Flying Dutchman. I challenge Davy Jones. Setelah mengetahui bagaimana cara bermain, Will menantang sang kapten kapal yakni Davy Jones untuk melakukan permainan itu. Tak lama kemudian Davy Jones pun datang dan menerima tantangan dari Will. Hal yang dipertaruhkan di sini adalah jika Will kalah, Will mempertaruhkan jiwanya untuk mengabdi selamanya di kapal Flying Dutchman. Sedangkan jika Will menang, dia ingin Davy Jones menyerahkan kunci peti mati padanya. Sesaat permainan akan dimulai, ayah dari Will Turner yakni Bill Turner juga ikut dalam permainan dengan taruhan yang sama dengan anaknya, yakni mengabdi selamanya di kapal Flying Dutchman. Hasilnya, Will dan sang ayah kalah dalam permainan tersebut. Akan tetapi hal itu tidak jadi masalah bagi Will, karena Will menganggap dia melakukan itu bukan soal menang atau kalah, tapi untuk mengetahui di mana letak dari kunci peti Davy Jones. Malam harinya, ketika semua orang sudah tidur, Will pun berusaha mencuri kunci itu dari Davy Jones. Setelah dia berhasil, dia pun diam-diam pergi dari kapal itu. Akhirnya kita mengetahui tujuan dari Lord Cutler Beckett. Beckett wants the compass. Only one reason for that. Of course. He wants the chest. Yes, he did say something about a chest. If the company controls the chest, they controls the sea. Dia menginginkan kompas Jack Sparrow untuk menemukan peti mati yang berisi jantung Davy Jones. Karena dengan menemukan jantung Davy Jones, artinya Beckett bisa mengendalikan Davy Jones bersama kapal Flying Dutchman. Mengendalikan Davy Jones sama dengan mengendalikan lautan. Sungguh rencana yang sangat menganjingkan, bukan? Will yang pergi meninggalkan kapal Flying Dutchman akhirnya nebeng di kapal yang sebelumnya Elizabeth juga nebeng di sana. Namun sayang seribu sayang, Davy Jones yang telah menyadari kuncinya telah dicuri bergerak mengejar Will. Setelah kapal tempat Will terlihat oleh Davy Jones, kemudian Davy Jones mengirimkan monster untuk menghancurkan kapal itu dan tentu mengambil kunci itu kembali. Monster yang dikirim oleh Davy Jones adalah Kraken. Dalam sekejap, Kraken berhasil menghancurkan kapal yang ditumpangi Will. Tapi di sini Will berhasil selamat dengan bersembunyi di kapal Flying Dutchman sementara waktu. Karena Davy Jones merasa peti yang berisi jantungnya sudah tidak aman lagi,
Davy Jones pun dengan perasaan panik memerintahkan anak buahnya untuk berlayar ke Isla Crush. Sepertinya pulau itu adalah pulau di mana Davy Jones menyembunyikan petinya. Sementara itu, di atas kapal Black Pearl, Kapten Jack merayu Elizabeth Swann agar mau menikah dengannya. Wah, ternyata Kapten Jack sedang berusaha menikung William. Ingat dosa Jack. Saat mau berciuman dengan Elizabeth, tiba-tiba Jack melihat di telapak tangannya ada bercak hitam. Dan seketika pun Jack gagal mendapatkan ciuman dari seorang Elizabeth. Setelah itu mereka pun sampai di sebuah pulau yang Jack kira di sana ada jantung Davy Jones. Tak lama setelah mereka mencari lokasi akurat, mantan Komodo Norrington pun diperintahkan oleh Kapten Jack untuk mulai menggali. Sesaat setelah mereka menemukan peti yang berisi jantung Davy Jones, tiba-tiba Will Turner muncul. Semua kaget dan Elizabeth pun senang. Namun, kalau Will muncul di pulau itu, berarti Davy Jones juga berada di sekitar pulau itu. Mengingat Will sebelumnya bersembunyi di kapal Flying Dutchman. Saat Will mencoba membuka peti itu dengan kunci yang telah dicurinya, tentu setelah dibuka Will akan menikam jantung Davy Jones dengan belati yang dia punya. Because if Jones is dead, who's to call this terrible beastie off the hunt, eh? Tiba-tiba Kapten Jack Sparrow melarangnya karena jika kapten dari kapal Flying Dutchman mati, maka siapa yang akan memerintahkan Kragan untuk berhenti berburu? Tak ayal cekcok antar Will, Jack dan Norrington pun terjadi. Mereka bertiga memperebutkan kunci dan peti yang berisi jantung Davy Jones untuk kepentingan mereka sendiri. Well, each wants the chest for himself, don't he? Mr. Norrington, I think, is trying to regain a bit of honour. Old Jack's looking to trade it, save his own skin. And Turner there, I think he's trying to settle some unresolved business twixt him and his twice-cursed pirate father. Sementara mereka bertiga berkelahi, ternyata mantan anak buah Barbossa, siapa lagi kalau bukan si Pitak dan si Mata Palsu. Mereka mengambil keuntungan untuk mereka sendiri dengan membawa peti itu pergi dari situ. Sementara itu ternyata awak kapal Flying Dutchman yang bentuknya lebih buruk rupa daripada zombie, akhirnya menginjakan kaki mereka di pulau itu. Mereka mendapati peti yang berisi jantung Davy Jones telah terbuka. Maka mereka pun langsung melakukan pengejaran kepada siapapun yang membawa peti tersebut. Kapten Jack yang telah berhasil mendapatkan kunci, tiba-tiba melihat salah satu awak kapal Flying Dutchman membawa peti yang diperebutkan sedari tadi. Dengan mudah Kapten Jack berhasil mendapatkan peti itu kembali. Tanpa berlama-lama, Jack pun langsung membuka peti tersebut dan wes, tara! Seonggok jantung yang masih berdetak itu pun diambil oleh Jack. Setelah itu peti tersebut langsung ditutup kembali oleh Jack. Jack Sparrow pun langsung bergegas untuk berusaha kabur dari tempat itu. Tapi usaha kabur itu dihalangi oleh anak buah Davy Jones. Saat itu James Norrington yang melihat Jack sedang berkelahi dengan salah satu anak buah Davy Jones mengambil keuntungan dengan mengambil surat dari Beckett beserta jantung Davy Jones yang tadi dimiliki oleh Jack. Hal yang dilakukan oleh James Norrington itu tentu menarik perhatian dari anak buah Davy Jones, sekaligus memberikan Jack dan kawan-kawan waktu kabur berlayar menjauh dari tempat itu. Tak lama setelah mereka berlayar, kapal Flying Dutchman pun muncul dari dalam air tepat di samping kapal Black Pearl. Semua orang kaget dan ketakutan melihat makhluk berlendir muncul di hadapan mereka. Katanya tadi di samping bang, kok sekarang di hadapan? Bacot unggas. Namun Kapten Jack Sparrow tidak merasa ketakutan sama sekali. Mungkin karena dia mengira kalau dia masih mempunyai jantung dari Davy Jones. Padahal kan jantungnya udah diambil sama James Norrington. Anjay, percaya diri aja dulu bos. By Kapten Jack Sparrow. Namun Davy Jones tanpa berbasa-basi langsung bersiap menembakkan meriam ke kapal Black Pearl. Kapten Jack pun segera memerintahkan untuk berlayar menjauh dari kapal Flying Dutchman. Akhirnya Black Pearl berhasil meninggalkan kapal. She's falling behind! Aye, we've got her! We're the faster. Davy Jones tidak kehabisan akal. Dia pun mengirim Kraken untuk mengejar menghancurkan Black Pearl bersama sang kapten kapal Jack Sparrow.
Jadi guncangan pertama yang disebabkan Kraken membuat toples yang berisi tanah dan jantung Davy Jones tadinya terjatuh. And then Jack pun sadar kalau jantung Davy Jones tidak bersamanya lagi. Ada perlawanan dari awak kapal kepada Kraken tersebut. Namun ganasnya Kraken tidak sanggup ditahan oleh awak kapal. Menyadari mereka tidak akan sanggup melawan Kraken, Abandon ship. Into the longboat. Kapten Jack pun memerintahkan untuk meninggalkan kapal. Namun di tengah usaha mereka untuk meninggalkan kapal, Elizabeth yang mengetahui kalau Kapten Jack lah yang diincar oleh Kraken. Jadi kalaupun mereka meninggalkan kapal, takutnya nih monster masih akan mengejar mereka. Maka Elizabeth pun menjebak Kapten Jack Sparrow. Akhirnya, tangan Jack terborgol di dek kapal. Dan awak kapal pun pergi meninggalkan kapal Black Pearl. Salah satu awak kapal sempat bertanya kepada Elizabeth, "Mana Kapten Jack?" Lalu Elizabeth menjawab Jack memilih untuk tetap tinggal di kapal. Sementara itu Kapten Jack berusaha untuk membebaskan diri dari borgol yang mengikat tangannya menggunakan minyak tanah. Minyak tanah. Ternyata usaha tidak mengkhianati hasil. Jack berhasil bebas dari borgol yang membelenggunya. Namun sesaat setelah berhasil bebas, ternyata Jack telah dihadapkan dengan mulut dari Kraken. Tempat dari 1000 mayat membusuk di dalamnya. Jack dengan gagah berani menghajar monster tersebut dengan pedangnya. Namun semua sudah tahulah ya hasilnya. Jack beserta kapal tercintanya Black Pearl berhasil dihancurkan Kraken dan dibawa menuju gelapnya dasar lautan. Setelah memastikan Jack beserta kapalnya ditenggelamkan oleh Kraken, Davy Jones memerintahkan anak buahnya untuk membuka peti mati yang berisi jantungnya. Open the chest. Davy Jones terkejut ketika ia mengetahui kalau jantungnya tidak ada di dalam peti tersebut. James Norrington, yang entah bagaimana caranya bisa sampai ke tempat Lord Cutler Beckett berada. Dia menyerahkan surat yang berisi tentang izin segala macam lah pokoknya itu. Dan tidak lupa dia juga menyerahkan jantung Davy Jones kepada Lord Beckett. The heart of Davy Jones. Dengan syarat kehidupan lamanya kembali. Dia menjadi orang terhormat dan yang paling penting dia menjadi seorang Commodore again. Sisa awak kapal Jack Sparrow yang selamat pergi menuju tempat kediamannya Tia Dalma. Kemudian Tia Dalma bertanya, apakah mereka awak kapal bersedia melakukan apapun untuk mengembalikan Kapten Jack yang lucu dan kapal tercintanya Black Pearl, meski berlayar ke ujung dunia dan seterusnya. Lantas seluruh awak kapal dan Will serta Elizabeth berkata, "Ya." Aye. 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 Yes. Lalu Tia Dalma mengatakan, jika kalian benar-benar ingin berlayar ke tempat seperti itu, maka mereka harus mempunyai kapten yang tahu mengenai lautan itu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat orang yang akan menjadi kapten di pelayaran mereka selanjutnya adalah Kapten Barbossa. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel ini cepat monetize dan saya bisa beli PC untuk ngedit. Jadi gak ngedit di Kain Master terus-terusan. Salam pengangguran.